Ada seorang pria tua yang hidup sederhana di sebuah rumah kecil di pinggiran kota. Setiap pagi, dia berjalan kaki ke taman, memberi makan burung, dan menyapa orang-orang lewat. Tak ada yang tahu, pria ini diam-diam memiliki kekayaan miliaran rupiah, hasil dari puluhan tahun bekerja sebagai petugas kebersihan. Ia menabung dan menginvestasikan uangnya sedikit demi sedikit sejak muda. Di sisi lain kota, ada seorang eksekutif muda yang setiap hari berlalu lalang dengan mobil mewah, pakaian mahal, dan gaya hidup yang memukau. Semua orang mengira inilah sukses yang sesungguhnya, tapi kenyataannya, dia tenggelam dalam utang dan tekanan yang ia sembunyikan di balik senyum palsunya. Dua kehidupan, dua cerita. Tapi pelajaran yang sama. Uang bukan soal berapa banyak yang kamu hasilkan, tapi bagaimana kamu memaknainya. Bukan soal seberapa cepat kamu mendapatkannya, tapi bagaimana kamu mengelolanya dengan bijak, sabar dan sadar. Dan hari ini, kita akan menyelami buku yang mengubah cara jutaan orang berpikir tentang uang. Ini adalah The Psychology of Money. Sebuah karya yang membuka mata kita bahwa keputusan finansial yang baik bukan berasal dari kecerdasan semata, tapi dari pemahaman terhadap emosi, harapan, dan perilaku manusia. Buku ini bukan tentang cara menghitung investasi atau strategi saham terbaik. Ini adalah tentang bagaimana pikiran, emosi, dan perilaku kita membentuk hubungan kita dengan uang. Dan mungkin, ini akan jadi pelajaran keuangan paling penting yang pernah kamu dengar. 1. Uang bukan tentang ilmu, tapi tentang perilaku. Morgan Housel membuka bukunya dengan sebuah fakta sederhana. Menjadi sukses secara finansial bukan tentang seberapa pintar kamu, tapi tentang bagaimana kamu berperilaku terhadap uang. Seseorang bisa memiliki gelar ekonomi dari universitas ternama, namun jika dia tidak bisa menahan dorongan untuk konsumtif, maka kekayaan itu bisa hilang begitu saja. Sebaliknya, orang biasa dengan penghasilan rata-rata bisa hidup berkecukupan bahkan kaya jika ia punya kebiasaan kecil yang benar. Uang pada akhirnya, bukan masalah kalkulasi, tapi masalah psikologi. Bagaimana kamu berpikir, merasa, dan mengambil keputusan dalam ketidakpastian. 2. Keberuntungan dan risiko, dua sisi yang tak terlihat. Housel mengingatkan, jangan terlalu cepat menilai keputusan finansial seseorang, karena keberuntungan dan risiko selalu bermain di belakang layar. Kita bisa meniru Warren Buffett, tapi kita tak bisa meniru kapan dan di mana ia lahir, siapa yang memperkenalkannya ke dunia saham sejak remaja, atau bagaimana ia mendapat mentor di usia muda. Sebaliknya, banyak orang jatuh miskin bukan karena bodoh, tetapi karena faktor yang di luar kendali mereka. Jadi, pelajaran pentingnya, jangan arogan saat sukses, dan jangan terlalu keras pada diri sendiri saat gagal. Karena uang berjalan di atas garis tipis antara nasib baik dan buruk. 3. Makna kata cukup. Dulu, ada seorang pria yang bekerja keras sepanjang hidupnya. Ia membangun bisnis dari nol, memperluas jaringan, dan akhirnya menjadi salah satu orang terkaya di kotanya. Suatu hari, dalam sebuah pesta mewah, dia bertemu dengan penulis tua yang tinggal sederhana di sebuah desa. Sang pengusaha dengan bangga berkata, "Dalam sehari, aku bisa menghasilkan lebih banyak uang daripada yang kamu hasilkan seumur hidup." Penulis itu tersenyum tenang, lalu menjawab, "Mungkin benar, tapi aku punya sesuatu yang tak akan pernah kamu miliki." "Apa itu?" tanya sang pengusaha dengan bingung. Penulis menjawab pelan, "Aku punya cukup." Apa yang dimaksud penulis dengan "aku punya cukup"? Ketika seseorang merasa cukup, ia bebas dari tekanan untuk terus membandingkan diri dengan orang lain. Ia tidak lagi merasa harus mengikuti tren, tidak harus membeli barang demi status sosial, dan tidak merasa tertinggal hanya karena orang lain lebih cepat atau lebih kaya. Sang penulis tidak lagi diperbudak oleh rasa kurang. Bebas untuk menikmati apa yang dia miliki sekarang. Banyak orang kaya terus jatuh karena satu hal. Mereka tidak tahu kapan berhenti. Mereka menukar waktu dengan keluarga, kesehatan, bahkan etika. Demi lebih banyak, lebih cepat, lebih besar. Padahal lebih banyak tidak selalu berarti lebih baik. Bagi sang penulis, hidup bukan soal angka di rekening, tapi tentang waktu yang bisa ia habiskan dengan damai, tentang pikiran yang tenang saat tidur, dan kemerdekaan untuk hidup sesuai nilai-nilainya.
Sang penulis tidak butuh validasi dari kekayaannya. Dia sudah bahagia, bahkan tanpa itu semua. Jadi, apa tujuanmu mencari uang? Menjadi kaya, mobil baru, atau rumah mewah? Itu sah-sah saja. Tapi Housel mengingatkan, tidak ada yang cukup untuk orang yang tidak tahu apa itu cukup. Banyak orang menukar waktu, kesehatan, bahkan reputasi mereka demi mengejar angka yang tak ada batasnya. Dan seringkali, justru setelah mencapai lebih, mereka merasa kosong. Karena hidup yang bahagia bukan soal punya semuanya, tapi soal tahu kapan berhenti mengejar dan mulai menikmati. Keempat, kaya itu tampak, tapi kekayaan sesungguhnya itu tak terlihat. Orang dengan mobil mewah, jam tangan mahal, pakaian branded, kebanyakan dari kita mengira mereka kaya. Tapi The Psychology of Money menjungkir balikan persepsi itu. Yang terlihat mencolok seringkali justru adalah uang yang telah dibelanjakan. Artinya, uang itu sudah tidak ada lagi. Sementara kekayaan yang sejati itu tabungan, investasi, aset jangka panjang, yang justru tidak terlihat. Ia diam, tenang, tapi tumbuh. Kelima, waktu adalah kekuatan superinvestasi. Morgan Housel menyebut Warren Buffett bukan hanya investor hebat, tapi investor konsisten yang telah berinvestasi sejak usia 10 tahun dan tidak berhenti hingga usia ke-90. Itulah kekuatan sesungguhnya, waktu. Uang tumbuh secara eksponensial jika kamu sabar. Masalahnya, kebanyakan dari kita tidak sabar. Kita ingin kaya dalam semalam, padahal bunga majemuk bekerja seperti sihir, hanya jika diberi waktu cukup. Jadi jika kamu masih muda, atau bahkan jika kamu mulai terlambat, ingatlah satu hal, mulailah sekarang, dan biarkan waktu melakukan keajaibannya. Keenam, menabung adalah kebebasan, bukan pengorbanan. Seperti menahan diri dari hal-hal yang menyenangkan. Tapi Housel memberi sudut pandang baru. Menabung bukan tentang pengorbanan, tapi tentang kebebasan. Setiap rupiah yang kamu simpan adalah tiket menuju kebebasan memilih. Kebebasan untuk tidak bekerja di tempat yang kamu benci. Kebebasan untuk istirahat ketika lelah. Kebebasan untuk mengatakan tidak ketika perlu. Jadi saat kamu menyisihkan uang, kamu sedang membeli ketenangan dan kontrol atas hidupmu di masa depan. Ketujuh, jangan mengejar yang sempurna, kejar yang bertahan lama. Kita sering tergoda untuk mencari strategi investasi paling sempurna. Membaca berita ekonomi, memprediksi pasar, mencoba mengikuti tren terbaru. Tapi menurut Housel, strategi terbaik bukan yang paling rumit atau pintar, melainkan yang paling mungkin kamu lakukan secara konsisten dalam waktu lama. Karena dalam keuangan, bertahan adalah kemenangan. Kedelapan, kamu tidak harus menjadi orang lain. Setiap orang punya tujuan, toleransi risiko, dan situasi hidup yang berbeda. Jangan meniru strategi finansial orang lain tanpa memahami konteksnya. Orang yang berdagang saham harian punya mindset berbeda dengan kamu yang ingin pensiun damai. Jadi, buat keputusan berdasarkan tujuan hidupmu sendiri, bukan berdasarkan tren media sosial. Kesembilan, uang adalah emosi yang tak pernah netral. Kita dibentuk oleh pengalaman masa kecil kita dengan uang. Orang yang tumbuh dalam kemiskinan akan melihat uang sebagai keamanan. Yang tumbuh dalam kelimpahan mungkin melihat uang sebagai kebebasan. Tak heran jika dua orang yang logis bisa berselisih paham soal keuangan. Karena uang bukan hanya angka, tetapi juga kenangan, rasa takut, harapan, dan luka masa lalu. Kesepuluh, pelajaran terpenting, kesederhanaan dan kesabaran. Di akhir bukunya, Morgan Housel kembali ke akar dari semua pelajaran, jangan rumitkan uang. Jangan buru-buru, jangan iri dengan perjalanan orang lain. Dan selalu sisakan ruang untuk kesalahan. Karena pada akhirnya, yang kamu butuhkan bukan strategi finansial tercanggih, tapi kebijaksanaan emosional dan kesederhanaan yang konsisten. Mungkin setelah mendengarkan ini, kamu tidak langsung kaya, tapi mungkin kamu akan mulai memandang uang dengan cara yang berbeda. Lebih tenang, lebih sadar, dan lebih bijak. Karena seperti yang dikatakan Morgan Housel, cara kamu berperilaku dengan uang jauh lebih penting daripada seberapa banyak yang kamu tahu tentang uang. Terima kasih telah mendengarkan hingga akhir.
Semoga cerita ini membantumu melihat uang bukan hanya sebagai angka, tapi sebagai alat untuk hidup lebih bijak, tenang, dan bermakna. Jika kamu suka konten seperti ini, bantu kami berkembang dengan cara subscribe channel ini. Satu tindakan kecil darimu bisa membantu kami terus menyebarkan insight dan inspirasi ke lebih banyak orang. Sampai jumpa di video berikutnya. Jaga dirimu dan tetap bijak dalam menjalani hidup.